Ini yang dibutuhkan oleh ahlul kubur, Pak. Hatta la yuzilluhul kubur, sehingga kubur itu nggak gelap, Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat kubur itu gelap? Apa yang membuat kubur itu gelap, Bapak Ibu? Bukan hanya dosa yang dikerjakan oleh ahlul kubur tersebut. Ada ahlul kubur saleh, abid, orang yang saleh, rajin ibadah, Bapak Ibu. Tapi dia meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi anak-anak laki-lakinya, anak-anak perempuannya yang dia tidak pernah didik dengan ilmu agama. Yang dia tidak pernah menyuruh, memerintahkan anak ini untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berbuat baik, untuk berdoa, mendoakan orang tuanya. Lalai dia dengan anak-anaknya. Ini orang tua hanya jaga dirinya aja, Pak. Kalau dalam Al-Quran Allah berkata ku anfusakum, orang tua ini hanya ku anfusakum saja, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka, dia cuek. Orang tua ini dia hanya jaga dirinya saja, dia sholat ke masjid berdua, dia puasa berdua, anaknya mau sholat mau tidak masa bodoh, anaknya mau puasa mau tidak masa bodoh, anaknya mau berbuat dosa maksiat, mau pacaran kah, mau keluar tengah malam kah, anaknya mau berzina kah, anaknya mau berbuat apa saja dari maksiat, dia masa bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Nikmat Allah yang begitu banyak, rahmat Allah yang begitu luas yang Allah curahkan untuk kita, keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya ada anak Adam yang mau mengira-ngira besarnya nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah katakan la tuhsuha, nggak akan sanggup, kita nggak akan sanggup, Bapak, saking banyaknya. Lautan dijadikan tinta, dahan-dahan ranting-ranting dijadikan pena. Apa kata Allah? La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Habis air lautan, lalu keluar lagi airnya, dijadikan tinta lagi. Pohon-pohon itu habis dijadikan pena, ranting dahannya, lalu tumbuh lagi, maka juga nggak akan cukup, nggak akan bisa menulis banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dalam hadis qudsi Allah berkata, 3 kali Allah ulangin, Bapak Ibu, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. 3 kali Allah ulangin, Bapak Ibu, ya. 3 kali Allah ulangin. Ini keagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan dalam kajian kita, kajian hadis kita ini fi babir ruh,
tentang roh. Ya. Kita udah bahas bahwasanya tubuh kita butuh makanan, roh kita juga butuh makanan. Ya. Apa makanan tubuh? Kita udah bahas. Makanan roh juga kita sudah bahas, Bapak Ibu. Kullul ibadah, setiap ibadah yang kita kerjakan itu adalah ta'mur ruh, makanan ruh. Salat kita, tartil Quran kita, zikir kita, tahajud kita, duha kita, qobliyah, ba'diyah kita, infak sedekah kita. Ini makanan ruh. Ya, makanan ruh. Wal arwah min ahlil kubur, dan rohnya dari penduduk-penduduk kubur itu, Bapak Ibu, yahtajuna hadza, semuanya mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah berada di alam kubur. Alam kubur itu alam ketiga, alam keempat, mohon maaf, alam malakut, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam keempat. Mereka yang sudah berada di alam kubur, yang mereka butuhkan, Bapak Ibu, adalah ta'mur ruh, makanan ruh. Doa kita, Pak, doa seorang anak untuk orang tuanya, doa orang tua untuk anaknya, doa suami untuk istrinya yang sudah meninggal, doa istri untuk suaminya yang sudah meninggal, doa kerabat kita, Pak, ini yang dibutuhkan oleh ahlul kubur. Ini yang dibutuhkan oleh ahlul kubur, Pak. Hatta la yuzilluhul kubur, sehingga kubur itu nggak gelap, Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat kubur itu gelap? Apa yang membuat kubur itu gelap, Bapak Ibu? Bukan hanya dosa yang dikerjakan oleh ahlul kubur tersebut. Ada ahlul kubur saleh, abid, orang yang saleh, rajin ibadah, Bapak Ibu. Tapi dia meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi anak-anak laki-lakinya, anak-anak perempuannya yang dia tidak pernah didik dengan ilmu agama. Yang dia tidak pernah menyuruh, memerintahkan anak ini untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berbuat baik, untuk berdoa, mendoakan orang tuanya. Lalai dia dengan anak-anaknya. Ini orang tua hanya jaga dirinya aja, Pak. Kalau dalam Al-Quran Allah berkata ku anfusakum, orang tua ini hanya ku anfusakum saja, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka, dia cuek. Orang tua ini dia hanya jaga dirinya saja, dia sholat ke masjid berdua, dia puasa berdua, anaknya mau sholat mau tidak masa bodoh, anaknya mau puasa mau tidak masa bodoh, anaknya mau berbuat dosa maksiat, mau pacaran kah, mau keluar tengah malam kah, anaknya mau berzina kah, anaknya mau berbuat apa saja dari maksiat, dia masa bodoh. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berpegang hanya ku anfusakum, jaga diri kalian. Dia hanya menjaga dirinya aja, Pak. Dia tinggalkan anak-anaknya. Ya. Kalau orang Melayu bilang apa tidak aja, kau nggak sholat, nah nggak sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban, hanya sekedar perintah aja, tapi bukan dari hatinya. Faqat kalam bilisan, ucapannya hanya dengan ucapan lidah aja, ngilangin kewajiban. Kau nggak sholat, kau nggak sekolah, kapan kau mau ngaji? Ini Ramadan kau nggak puasa. Ya. Dia hanya menyelamatkan diri dia, Bapak Ibu, sehingga amal ibadahnya banyak. Amal ibadahnya banyak, hatta sampai kuburnya Allah berikan penerangan, Allah berikan lampu-lampu dalam kuburnya, hatta hadal kubur, sampai kuburannya ini ya talaklah. Kuburannya ini terang seterang-terangnya, Pak. Wa ba'da hin, wa ba'da yaum, sehari, 2 hari, seminggu dia meninggal, itu satu-satu, kalau saya analogikan, kita anggap ini kuburan, Pak, satu-satu lampunya mati,
satu-satu lampunya mati, satu-satu lampunya mati. Ya. Ada yang lampunya konslet, yang tenaga surya dia punya dinamonya dicuri. Ya. Satu-satu mati lampunya, satu-satu mati, satu-satu mati. Hatta yuzilluhul kubur, sampai kuburannya gelap. Wa yas'alu hadzal ahlil kubur, dan penduduk kubur ini, ahlu kubur ini bertanya kepada malaikat, ya malaikat, hai malaikat, anal abid, anal musalli, anal raqi, anal sajid, anal saim, anal munfik, anal mutasaddiq, anal zakir, atsul kitab. Lima yuzilul kuburi, kenapa kuburanku ini jadi gelap? Aku ahli sholat, aku ahli sedekah, aku ahli puasa, aku ahli zikir, aku ahli tahajud, aku ahli sodakoh. Tiap hari atsul kitab, tiap hari aku baca Quran. Kenapa kuburanku yang terang ini satu-satu lampunya mati? Kenapa kuburanku ini gelap? Faqala al-malaikah taraktal abna'aka wa banatika, engkau ninggalkan anak-anak laki-lakimu, engkau meninggalkan anak-anak perempuanmu, hatta yansanallah, sampai mereka semua nggak ada yang ingat dengan Allah. Yang membuat gelapnya kuburanmu adalah anak perempuanmu yang keluar dari rumahnya dengan rambutnya yang terurai dan dipandang oleh laki-laki. Yang membuat kuburanmu menjadi gelap, lampu-lampunya semuanya mati. Anak-anakmu yang waktu sholat datang nggak ada yang mau sholat. Yang membuat kuburanmu gelap adalah anak-anakmu yang nggak pernah peduli dengan engkau. Dia sholat tapi nggak terlapaskan dari lisannya doa untuk engkau. Berapa banyak anak-anak kita, Pak? Berapa banyak anak-anak kita, Pak? Ya, kita, Pak, yang memiliki orang tua yang sudah meninggal. Ini hati-hati nih, Pak. Ya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, ketika ada seorang anak yang tidak mendoakan orang tuanya, faqad halakahullah, maka anak itu termasuk anak yang celaka. Halaka di sini artinya juga durhaka, Pak. Al-uquq, durhaka anak ini. Dan ketika tidak ada doa yang terlafazkan untuk orang tuanya, maka Allah menjadikan kuburan orang tuanya menjadi kuburan yang gelap. Celaka, durhaka. Allah gelapkan kuburan orang tua kita, keluarga kita, Bapak Ibu. Halaka juga punya arti rugi, Pak. Anak yang rugi adalah anak yang ketika dia salat tidak ada dia mendoakan orang tuanya, minimal Rabbighfirli wali walidayya, minimal itu, Pak. Selesai sholat, salam kanan kiri, dia zikir seperti zikirnya imam sholat, lalu dia berdoa hanya berdoa untuk diri dia berdoa hanya untuk diri dia, suami dia, diri dia, istri dia, diri dia, anak-anak dia. Dia berdoa habis sholat hanya untuk Allah angkat derajatnya, Allah berhasilkan usahanya, Allah luaskan rezekinya, tapi tidak ada satu doa yang terselip untuk orang tuanya, al-ahya wal amwat, orang tuanya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tidak ada satu kalimat doa pun untuk orang tuanya, minimal Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa orang tuaku ya Allah. Tidak ada kalimat itu, maka anak ini tergolong anak yang rugi, anak yang celaka, anak yang durhaka, dan
Bapak Ibu, ketika satu hari tidak ada doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita, Pak, kita yang membuat kuburan orang tua kita menjadi gelap. Kita yang membuat kuburan orang tua kita menjadi gelap, Bapak Ibu. Anna ahlal kubur yahtajuna ala du'a min abnaihi wa banatihi. Yang dibutuhkan oleh penduduk kubur itu adalah doa dari anak-anaknya, anak laki-lakinya mendoakannya, anak perempuannya mendoakannya, wa tartil Quran min abnaihi wa banatihi. Dan ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak laki-lakinya, ayat-ayat Quran yang dibaca oleh anak wanitanya yang dia niatkan untuk orang tuanya atau keluarganya yang sudah meninggal. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Minimal Bapak Ibu, minimal ya kita bacakan Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Ya Allah, hamba niat bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua hamba yang sudah meninggal. Ya Allah, Kau lapangkan kuburnya, Kau terangin kuburnya, Engkau tempatkan di dalam surga tanpa hisab. Al-Fatihah. Baca, nggak sampai 1 menit, Pak. Baca Al-Fatihah. Bapak Ibu dari rumah nih, ya. Usiku wa nafsi, saya ingatkan diri saya, Pak. Ketika mau sholat, mau ke masjid, Pak, selesai wudhu, sebelum melangkahkan kaki dari rumah, biasakan, ini tidak ada hadis ya, Pak. Ini saya dapatkan dari salah seorang guru yang mengajarkan untuk mengirimkan hadiah yang begitu banyak untuk ahlul kubur, orang tua kita. Dan saya amalkan bertahun-tahun, Pak. Saya amalkan bertahun-tahun. Keluar rumah, sebelum keluar rumah, selesai wudhu, mau ke masjid atau mau kerja, Bapak Ibu mau kerja, yang penting amalun soleh, yang penting pekerjaan yang baik, apapun itu, Pak, sebelum melangkah niatkan. Saya sering niatkan, Pak, kayak tadi dari rumah sebelum naik motor, sebelum keluar saya niatkan, ya Allah, kalau seandainya putaran ban motor ini ada kebaikan dari Engkau, hamba ke masjid, dan duduknya hamba nanti dalam majelis ilmu, taklim yang hamba ajarkan ini ada kebaikan dari Engkau, ya Allah, hamba hadiahkan untuk almarhum, almarhumah kedua orang tua hamba dan seluruh umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Tanpa mengurangi pahala kita, Pak, tanpa mengurangi kebaikan kita, Pak. Terus mengalir itu pahalanya, Pak. Kita ke kuburan orang tua tidak, udah jarang, setahun 2 kali, Pak. Ya, mau Ramadan sama mau Idul Fitri. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Padahal itu penduduk kubur itu kalau didatangi oleh keluarganya, Pak, senangnya luar biasa, Pak. Ini kuburan orang tua kita datang, Pak, kita ziarah, itu senangnya luar biasa, Pak. Ya. Senangnya luar biasa, ya takallamu ba'dhum ba'dan wa yanzuru ba'dhum ba'dan. Itu penduduk kubur ketika keluarga kerabatnya datang, Pak, datang saja ziarah kubur, Pak. Ya, dianalogikan kayak kita di rumah, anak kita datang pulang kuliah dari luar kota, dia datang, Bapak Ibu, dia datang, dia ngelihat kita bangga, Pak. Ya, kita ngobrol dengan tetangga, ini anak saya baru pulang dari Jogja, ini anak saya baru selesai kuliah dari Jakarta, ini anak saya ini anak saya ini. Sama penduduk kubur juga ketika keluarganya datang, dia bangga, dia senang ada anaknya datang. Istrinya meninggal, suaminya ziarah kubur. Suaminya meninggal, istrinya ziarah kubur. Bahkan anaknya meninggal, Bapak Ibu, orang tuanya ziarah kubur.
Sudah ziarah kubur nggak pernah, ya. Bersihkan rumput di atas kuburan orang tuanya juga nggak pernah, Pak. Jangan bilang membersihkan kuburan, mengangkat rumput, cabut rumput di atas kuburan itu tidak ibadah. Itu ibadah, Pak. Itu ibadah, Pak. Satu hari Nabi pernah memerintahkan sahabat Ka'ab, ada kuburan itu banyak pohon-pohon yang berduri, Pak. Nabi berkata, bersihkan itu. Bersihkan kuburannya. Kuburan fulan itu bersihkan, dibersihkan, Pak. Itu ibadah, Pak. Ya. Itu ibadah. Datang ziarah kubur nggak pernah, bersihkan kubur juga nggak pernah, dalam sholat bahkan nggak pernah, atau dia sholat nggak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Dia bersedekah pun nggak dia niatkan untuk orang tuanya, dia ikut kurban pun nggak dia niatkan kurbannya untuk orang tuanya. Dia puasa juga nggak dia niatkan untuk orang tuanya. Nggak ada amal saleh yang dia niatkan untuk orang tuanya, Pak. Sampai ini gelap kuburan orang tuanya, nggak ada cahaya sedikit pun yang Allah berikan untuk kuburan orang tua ini. Kenapa? Anaknya kita, Pak. Jadi anak durhaka itu bukan hanya seperti malin kundang ngelawan orang tua, Pak. Anak durhaka itu bukan hanya membantah kata orang tua. Anak durhaka itu bukan hanya mengucapkan kepada orang tua, tapi anak durhaka juga termasuk di dalamnya yang dia punya orang tua, al-ahya wal amwat, masih hidup atau sudah meninggal dunia, nggak pernah keluar dari lisannya dia doakan orang tuanya. Nggak ada dia doakan orang tuanya. Ini dari subuh kita keluar subuh nggak ada kita doakan orang tua kita. Zuhur nggak ada kita doakan orang tua kita. Asar, maghrib, isya nggak ada kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, diterangi kuburannya. Nggak ada kita doakan orang tua kita. Bapak ibu, itulah anak durhaka. Itulah anak durhaka. Ustaz, gimana dia durhaka? Dia ahlus shalah, durhaka dia. Dia ahlus sedekah, durhaka dia. Nggak pernah dia doakan orang tuanya. Hatta katabal malaika, hatta katabahul malaika syarfid dunya lahu. Sampai malaikat itu, Pak, malaikat khusus mendoakan dia agar mendapatkan apa yang dia dapatkan, syar, apa syar? Kejelekan-kejelekan di dunia. Ini anak nggak pernah doakan orang tuanya, mulai dari pagi sampai tengah malam, nggak pernah dia doakan orang tuanya, sampai malaikat yang berdoa untuk kejelekan dia di dunia. Doa kita belum tentu diijabah oleh Allah, Bapak Ibu, tapi doa malaikat nggak pernah berbuat dosa kepada Allah, malaikat nggak pernah bermaksiat, la ya'sunallah, yaf'aluna ma yu'marun. Yang dikerjakan malaikat apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah nggak perintahkan, ya udah nggak dikerjakan. Dan malaikat nggak pernah berbuat dosa karena nggak ada hawa nafsu, Pak. Ketika malaikat yang berdoa diijabah oleh Allah, dan malaikat berdoa untuk kejelekan kita di dunia, Bapak Ibu, kejelekan anak yang durhaka dengan orang tuanya. Kan nggak berat, Bapak, Ibu, adik-adik, nggak berat mau ke masjid. Ya Allah, kalau ada pahalanya hamba ke masjid ini, ya Allah, dan salat hamba, ya Allah, hamba hadiahkan untuk orang tua hamba. Yang sakit engkau sembuhkan, ya Allah. Yang udah meninggal, orang tua hamba udah meninggal, engkau ampunkan dosanya, engkau maafkan kesalahannya, engkau lapangkan kuburnya, engkau terangi kuburannya. Kan nggak susah, Pak. Syukur-syukur sambil jalan kaki atau sambil nyetir mobil, bawa motor, dia sambil zikir, dia sambil baca-baca ayat Al-Quran, dia sambil baca Al-Fatihah, yang semua akan dihadiahkan untuk orang tuanya. Dan doa yang mustajab itu doa anak untuk orang tua, doa orang tua untuk anak. Itu doa yang mustajab, Bapak Ibu. Nggak ada pintu, Pak, nggak ada penghalang. Ya.
Laisa lahu bab. Ad-du'a bainal abna. Tidak ada pintu, tidak ada penghalang doa antara orang tua ke anak-anak untuk orang tua. Doakan Bapak Ibu. Ya. Satu hari nggak ada doa untuk orang tua kita, durhaka kita. Dan malaikat mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Celaka anak ini. Minimal Rabbighfirli wali walidayya, minimal itu Bapak Ibu. Ya syukur-syukur lebih panjang. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak bisa Arab bahasa Indonesia. Ya. Habis ikuti imam baca doa, setelah diaminkan angkat kedua tangan sebentar, berdoa, doakan orang tua. Doakan orang tua, ya Allah ampunkan dosa orang tua hamba, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari surgamu ya Allah. Ya Allah maafkan kesalahannya, tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Engkau, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Di akhirat nanti terbabit semua Bapak Ibu. Kenapa Allah berkata ku anfusakum wa ahlikum naro? Jagalah diri kalian. Dan kata-kata wadan ini wawul atop, nyambung Pak, nggak berpisah dia Pak. Dalam ilmu nahwu wa di sini ya harful waw, huruf waw di sini kata-kata wa anfusakum naro. Dan di sini adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Orang tua, jagalah diri kalian dan menjadi satu kesatuan kepada keluarga kalian dari api neraka. Nggak bisa kita menyelamatkan diri sendiri Pak. Yang penting kan saya sholat, yang penting kan saya ke masjid. Istri saya nggak ke masjid mah masa bodoh. Anak saya nggak ke masjid masa bodoh. Saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua Bapak Ibu. Jangan bangga Bapak, kita ke masjid, tapi kita nggak tahu istri kita entah sholat entah tidak. Ibu jangan bangga ibu sholat di masjid tapi suami ibu masih di rumah. Jangan bangga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan bangga kita suami istri sholat di masjid tapi anak-anak kita nggak tahu di rumah tak sholat tak tidak. Anak perempuan kita tak di mana kita nggak tahu. Jangan bangga Pak, karena firman Allah ini, jagalah diri kalian ku anfusakum. Jagalah diri kalian wahai orang tua, wa ahlikum, dan yang menjadi satu kesatuan bapak, suami, istri dan anak-anaknya dari api neraka. Nggak bisa kita menyelamatkan diri kita. Ada orang tua yang udah nikmati surga Pak, dia udah menikmati surga ketika anaknya dihisap. Allah perintahkan malaikat untuk manggil orang tuanya, panggil tuh orang tuanya, masukkan lagi orang tuanya ke dalam neraka. Dia nggak jaga anaknya, dia nggak didik anaknya, dia nggak kenalkan anaknya dengan agama. Nabi aja dia nggak hafal, Tuhannya aja dia nggak hafal. Nanti anak kita ngomong, Bapak Ibu, orang tua saya nggak pernah marahin saya, 24 jam megang handphone, nggak pernah orang tua marah. Itu ngomong anak-anak. Ini orang tua udah menikmati surga, udah menikmati indahnya surga, nikmatnya surga, tahu-tahu malaikat datang. Hei, Fulan, Fulana, itu anak engkau. Lah baik ya malaikat, benar ya malaikat. Malaikat datang kepada Allah, ya Allah betul itu kedua orang tuanya ya Allah. Khuzuhuma, apa kata Allah? Ambil kedua orang tuanya, khuzuhuma wada'uhum finnar. Ya, subjek pertama adalah khuzuhuma, ambil kedua orang tuanya, wada'uhum. Subjek yang kedua hum. Hum ini siapa? Orang tuanya dan anak-anaknya, campakkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati Pak. Ustadz, saya sudah mendidik anak,
Mendidik anak itu batasannya bukan anak itu balik saja, Pak. Anak udah akil balik ya sudah, enggak, Bapak Ibu. Batasan mendidik anak itu bukan hanya anak itu sudah nikah saja, tidak. Batasan mendidik anak itu sampai maut memisahkan kita dari roh dari jasad kita, itu batas mendidik anak. Mentang-mentang anaknya udah balik, udah akil balik, udah SMP, nak dosa kau buat engkau nanggung sendiri, nak terserah engkau, nak. Anaknya nggak sholat, orang tuanya diam. Anaknya pacaran, orang tuanya diam. Anaknya berbuat zina, orang tuanya diam. Kan dia udah akil balik. Jangan terbalik memahami hadis ini, Pak. Mendidik anak itu sampai kita mati, Bapak Ibu. Ya. Sampai kita mati. Nah, engkau udah punya suami, tapi kalau kayak gini, nah engkau udah punya istri, engkau tuh imam dalam rumah tangga, tapi kenapa perilaku engkau seperti ini? Ya. Tidak ada sekat dalam watawasobil haki, watawasobil sabr, Bapak Ibu. Tidak ada sekat dalam menasehatin, gak ada. Yang membedakan adalah cara menasihatinya. Itu yang membedakan. Yang belum menikah cara nasihatinnya beda, yang sudah menikah cara menasihatinya berbeda. Tanpa ya, membiarkan, udahlah kan dia udah nikah, buat dosa ya kan dosanya dia nanggung sendiri. Dia kan udah dewasa. Ketika kita sudah nasihatin anak kita sudah didik anak kita, Pak, sampai kita meninggal dunia, Pak, oh ternyata anak kita buat dosa, baru berlaku kalimat bara'atun minaz zimmah, baru berlaku kalimat kita terlepas dari dosa yang dibuat oleh anak kita, baru terlepas kita, Pak, berlaku kullu bani idza mata binu adam in qata'a amalu illa min salasin, semua anak Adam ketika meninggal terputus semuanya, ya. Yang mengalir hanya sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tua ini. Ketika anaknya buat dosa, nggak ngalir dosanya. Kapan? Ketika orang tua ini sampai dia mau meninggal, dia tetap nasihatin anaknya. Nah ini nggak boleh, nah ini nggak boleh, nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada sekat, nggak ada batasan. Engkau udah dewasa, nak, dosa engkau tanggung sendiri. Iya, dia nanggung sendiri. Lalu ketika dia buat dosa, kita diam. Dosa yang dia buat ngalir untuk kita, Bapak Ibu. Ngalir untuk kita. Orang tua yang kuburannya udah terang, orang tua yang kuburannya udah enak, udah luas, udah terang, udah menikmati nikmatnya kubur, gara-gara anaknya yang dia tidak didik agama, yang dia tidak kenalkan agama, Bapak Ibu, anaknya buat dosa, anak yang nggak sholat, anaknya berbuat dosa, banyak maksiat yang dia buat, mulai yang kecil, yang sedang, sampai yang besar, ngalir nih, mati satu-satu lampunya, mati satu-satu lampunya, mati sampai gelap, sempit, ya. Kata yas'aluhul malaika, sampai penduduk kubur bertanya kepada malaikat, malaikat, kok kuburan aku gelap, kok kuburan aku jadi sempit? Dia lupa, dia tinggalkan anak-anaknya yang tidak ingat kepada Tuhannya, sehingga Allah gelapkan kuburannya. Dia lupa, dia menyelamatkan diri sendiri, dia tidak mau menyelamatkan anak-anak keturunannya, sampai ketika dia menikmati surga, Allah ambil dia, Allah pindahkan dia masuk ke dalam neraka. Dan begitu juga anak-anaknya, Bapak Ibu. Tanggung jawab orang tua kepada anak bukan hanya untuk dunianya, Pak, tapi ada tanggung jawab yang lebih penting, ya, untuk akhiratnya, Bapak Ibu. Keberhasilan mendidik anak bukan ketika anak itu S1, S2, S3, Pak. Keberhasilan mendidik anak bukan ketika anak itu menjadi pejabat, tapi dia nggak pernah mendoakan orang tuanya, nggak ingat dengan orang tuanya. Semakin tinggi derajatnya, semakin jadi pejabat, lupa dia dengan orang tuanya. Semakin kaya dia, lupa dengan orang tuanya. Dia sibuk dengan popularitasnya, dia sibuk dengan kebaikannya untuk orang lain, tapi orang tuanya dia lupakan. Bukan ini keberhasilan mendidik anak. Jangan bangga, anak saya S1 kemarin wisuda, foto, upload di Facebook, upload Instagram, masukkan ke TikTok, tapi anaknya nggak sholat. Anak saya udah S2, anak saya udah S3, anak saya jadi wali kota, anak saya jadi bupati, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi ini, tapi dia nggak sholat. Bukan itu keberhasilan mendidik anak.
Keberhasilan mendidik anak adalah ketika di sujud terakhirnya sang anak berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Keberhasilan mendidik anak ketika anak ini selesai zikir, minimal selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri, dia angkat kedua tangannya, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Bukan dia berdoa untuk diri dia dulu, tapi dia doakan orang tuanya dulu. Keberhasilan mendidik anak ketika kita meninggal, anak kita yang baca Quran samping kita, Bapak Ibu. Keberhasilan mendidik anak ketika kita meninggal, anak kita yang memandikan jenazah kita, anak kita yang mengapani jenazah kita, anak kita yang nyolatkan jenazah kita, anak kita yang mengangkat jenazah kita, anak kita yang menyambut jenazah kita di liang lahat. Sebesar apa dosa kita, Allah wajibkan kita masuk ke dalam surga. Ini keberhasilan mendidik anak, Pak. Jadi jangan bangga, oh anak saya sekolahnya di luar negeri, oh anak saya sekolahnya ini, oh anak saya sampai S3, oh anak saya sampai S4, tapi nggak sholat. Tapi sombong nih dengan orang tuanya, makin tinggi jabatannya makin sombong dengan orang tuanya. Ini Allah nggak suka, Bapak Ibu, dan nggak berhasil kita mendidik anak. Bapak panggil anak kita, Pak, dengarkan bacaan Qurannya, Pak, walaupun satu ayat, Pak. Itu Quran nanti nanya, Pak, ke anak kita, ini aku Quran nih, pernah nggak kau baca Quran ini di depan orang tuamu? Pernah nggak orang tuamu mendengarkan, mengislah? Ya. Panggil, dengarkan bacaan Qurannya, Pak. Panggil anak kita, dengarkan. Panggil istri kita, dengarkan bacaan Qurannya. Bukan semata-mata hanya mengislah, mendengar bacaan Quran anak kita, Pak, tapi itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orang tua udah meninggal gimana? Itu tadi, kirimin doa Bapak Ibu. Alam itu sama, Pak. Yang membedakan hanya tempatnya. Satu dunia, satu kubur. Yang membedakan hanya tempatnya, Pak. Dalam kitab Al-Kasmu dikatakan itu roh itu silaturahim, itu ada, Pak, dibahas itu, Pak. Ya. Nama kitabnya Al-Kasmu. Anakmu berapa? Engkau meninggal, ini bahasa kitanya, Pak. Ini bahasa kitanya ya. Ini bukan bahasa semut, lagi bahasa cacing. Ini bahasa kitanya, saya analogikan nih. Ini A, B, C, D, E, F, G udah meninggal nih. A nanya ke G, G, engkau meninggal kemarin anak berapa? 4. Engkau berapa? A, aku 5. Anakmu ada datang nggak kemari? Nggak ada. Ya. Yang membedakan hanya tempat, Pak. Satu dunia, satu alam kubur. Jadi bahagiakan orang tua kita dengan doa kita, Pak. Bahagiakan orang tua kita dengan tartil Quran kita, dengan sholat kita. Bahagiakan mereka. Jangan sengsarakan mereka dengan kelalaian kita, kemaksiatan kita. Apalagi orang tua kita sudah meninggal. Selama hidupnya aja kita nggak pernah buat baik, nggak pernah membahagiakan selama hidupnya, ngasih uang aja takut dengan istri. Mau ngasih uang orang tua sembunyi-sembunyi dulu. Selip transfer sebelum pulang ke rumah sobek atau buang, takut istri tahu. Kalau istri tahu habis kelahi, perang dunia ke-8. Orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal dunia juga nggak dibahagiakan di alam kuburnya. Durhaka kita, Bapak Ibu. Jasad punya makanan, roh juga punya makanan. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Ini bab terakhir. Hari Rabu depan, 2 Rabu saya izin tidak ngisi. Insya Allah hari Ahad, hari Minggu saya berangkat umroh, Bapak Ibu. Mohon doa, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan saya doakan yang belum haji, belum ke tanah suci, bisa ke tanah suci insya Allah. Amin. Yang mau bertanya saya persilakan. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan terkait dengan kuburan. Yang pertama, Pak, tulisan yang afdol atau yang disyariatkan itu seperti apa? Sehingga kita nanti depannya bisa mencontoh yang afdol itu. Yang kedua, apabila kuburan seseorang itu sudah lama, bolehkah dibikin dengan jenazah baru? Dalam artian berapa lama waktunya kita bisa mengikuti budaya baru atau tidak boleh. Yang ketiga, adab dan tata cara kita berziarah itu bagaimana dari pintu masuk sampai keluar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan Pak Edi. Yang pertama, Bapak, tentang nisan. Apakah nisan itu boleh dikasih nama? Sah-sah saja, Pak. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat kalau ikut mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi, udah kasih batu aja udah cukup. Ya. Kasih batunya cukup. Lalu min adatina, dari kebiasaan kita buat nisan, kasih nama boleh nggak? Boleh, nggak salah. Nggak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Yang salah itu adalah bermegah-megahan untuk kuburan. Muncul di sana tabzir. Saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya mengeramik kuburan? Ini saya pribadi, Pak. Saya pribadi. Ya. Saya ditanya, apa hukumnya menurut Ustaz pribadi? Apa hukumnya mengeramik kuburan? Bukan dalam kategori haram atau tidak, tapi tabzir, mubazir. Tidak ada kategori, oh ini hukumnya haram. Enggak. Mengeramik kuburan, menghiasi kuburan itu bukan dalam al-hukmul qat'i, al-hukmu syar'i, mohon maaf. Menghiasi kuburan bukan dalam al-hukmu syar'i, haram, tidak, enggak. Tapi di sana ada tabzir. Ketika itu mubazir, dosa. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Daripada di keramik, apalagi saya pernah di Batam, ziarah kubur di Batam. Itu kuburan anak beranak, Pak, 3, dikasih besi stainless, terus ada pintu digembok lagi kayak gembok ruko. Saya bilang, apa nggak dikasih atap sekalian? Kasih atap, kasih talang hujan. Ini kan berlebih-lebihan. Ya. Yang berlebih-lebihan ini yang disebut dengan tabzir, mubazir jadinya, Pak. Ya. Satu kuburan di keramik 3.500.000, mendingan 3.500.000 belikan hewan kurban, sedekahkan untuk almarhumah, lebih berpahala. Kasih masjid Al-Usa masih banyak butuh, Pak. Ya. Lalu yang udah gimana, Ustaz? Yang udah ya sudah, jangan dibongkar lagi. Oh, ini kata Ustaz ini nggak boleh, udah bongkar aja lah. Oh, bazir lagi, Pak. Ya. Orang tua saya, bapak mama saya udah meninggal, alhamdulillah tidak ada yang saya keramik, Pak. Nggak ada yang saya keramik. Saya tutupin pakai papan tebal dari pohon durian itu, Pak. Saya kasih nisan pakai nama, Pak, pakai nama. Saya kasih nisan. Tapi nggak pakai haji, nggak pakai hajah, Pak. Ya, cukup nama, cukup. Ini mentang-mentang dia profesor, doktor, semua lengkap di nisannya, profesor, doktor. Nah, nanti yang Pak RT tulis Pak RT. Enggak, udah, nama aja cukup, Pak. Nama aja cukup. Yang nggak boleh itu tabzir, yang sudah. Ya. Ustadz, tapi orang tua saya ada wasiat suruh mengeramik. Ada wasiat yang harus dilaksanakan, ada wasiat yang boleh ditolak. Tidak semua wasiat itu harus dikerjakan. Ketika wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat, Al-Quran dan hadis, kerjakan. Tapi ketika wasiat itu bertentangan, tinggalkan. Jelas, Bapak Ibu? Ya. Jadi yang sudah ngeramik ya sudah, yang sudah menghiasin ya sudah, jangan lagi dibongkar. Ya. Hukum di sana bukan hukum syar'i ya, Pak, bukan oh ini haram, ini boleh, enggak. Ya.
Itu kenanya adalah di babul adab, etika, ya, mubazir, sayang gitu loh Pak. Ustadz, ini kalau di keramik nanti membebani ahlul kubur. Bukan membebani ahlul kubur Pak, ahlul kubur itu nangis betul, nangis dia, tapi bukan membebani secara maknawi. Ya Allah, cobalah uangnya ini disedekahkan, dia niatkan untuk hamba, kan nikmat ya Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua tadi apa Pak? Apa tadi? Kuburan yang sudah lama dibongkar. Apakah kuburan yang sudah lama boleh dibongkar? Di Saudi maksimal 5 tahun Pak, disatukan lagi Pak. Ya. Saya ingat mbah saya meninggal tahun 91 apa 90, tragedi Mina. Saya nggak tahu kuburannya di mana. Ya. Saya nggak tahu kuburannya di mana. Karena waktu tragedi Mina itu awal-awal 90-an itu ratusan ribu yang meninggal Pak, udah nggak tahu. Satu lubang dikuburkan rame-rame Pak. Lalu kuburan yang udah tua boleh nggak overlapping nggak? Boleh. Ketika udah nggak adanya tinggal tulang, kumpulkan tulangnya, taruh di tepi, masukkan lagi kuburan jenazah yang baru. Boleh. Ustadz, nanti ini jenazah yang udah tinggal tulang ini nanti ngadu ke Allah nih, tanahnya diambil, dicaplok nih. Enggak Pak. Pohon lanjut di batu berapa itu? Pohon lanjut itu batu berapa ya? Itu pohon lanjut itu kecil Pak, tapi sampai sekarang digali, masukkan, ya. Saya baru berapa hari yang lalu ngantar jenazah di sana. Pas digali itu ada tulang, tepikan, ya. Apakah boleh? Boleh, nggak dilarang. Yang nggak boleh itu jenazahnya masih ada, masih basah, ya, lalu dipindahin, ya, dipindahin bukan karena sesuatu dororiun, bukan karena sesuatu yang menjadikan jenazah ini boleh dipindah secara syariat, secara syar'i, hanya untuk ditumpuk, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Jadi sah hukumnya, nggak dilarang. Ya. Yang ketiga tadi pertanyaannya Pak. Yang ketiga apa Pak? Adab ziarah kubur. Adab. Adab. Bapak Ibu, adab ziarah kubur. Ziarah kubur ini untuk laki-laki sebetulnya Pak, bukan untuk perempuan. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Hatta Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semua imam mazhab tidak ada perbedaan pendapat untuk ziarah kubur untuk laki-laki. Perempuan apakah boleh? Jatuh hukum terkecilnya makruh. Ini untuk perempuan. Sebelum kita bahas adab, ya. Jatuh hukumnya makruh. Perempuan mana yang boleh untuk ziarah kubur? Min ahli baiti ahlil kubur, dari keluarga jenazah yang meninggal. Yang lain jatuh hukumnya makruh, ya. Makruh itu dilarang, dibenci, bukan berarti nggak boleh, tapi dibenci. Ini jatuh hukum teringannya Bapak Ibu. Walaupun sebagian ulama-ulama mengatakan nggak boleh kecuali laki-laki, ya, kecuali laki-laki. Ustadz Didi gimana? Saya jatuh hukumnya makruh. Karena saya sering bawa keluarga ketika ada yang meninggal, ayo ikut. Minimal dia nyaksikan, engkau nanti mati loh. Ya. Kalau enggak engkau dulu, aku nanti, atau aku nanti, engkau dulu. Kan gitu Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, disunnahkan kita dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci kita. Lalu masuk dalam kubur, ucapkan salam, ulu salam. Kalau orang Melayu bilang, Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu li wa lakum wa antum salamun wa nahnu bil asar. Assalamualaikum itu ada yang wajib dijawab, ada yang tidak wajib dijawab, ada yang jangan nunggu jawaban. Yang wajib dijawab, saya mengucapkan salam ke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab. Orang habis sholat, Assalamualaikum kanan kiri, jangan dijawab Waalaikumsalam, karena nggak butuh jawaban, ya. Sama Bapak ucapkan Assalamualaikum untuk ahlul kubur, jangan butuh jawab, jangan berharap dijawab, bahaya Pak. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya qurrali wa lakum wa antum salamun wa nahnu bil asar. Yang ketiga, jangan nginjak kubur Pak, dan jangan langkahin kubur. Nabi melarang sahabat nginjak kubur, Nabi melarang melangkahin kubur. Ya jalan di tepi-tepinya. Dan mereka yang punya lahan kubur, buat jangan setapak Pak, buat yang indah gitu, ya.
Di Jakarta aja saya punya teman bapaknya meninggal Pak, kuburannya 1x2 Pak, itu harganya sampai 24 juta. View-nya golf. Saya bilang, brother ngapain mahal-mahal? Emang rohnya ngelihat orang main golf apa? Ya. Jadi kalau di Jakarta itu memang yang punya tanah kadang dibuat usaha untuk lahan kubur Pak. Syukur-syukur view-nya laut, view-nya apa gitu. Jadi kalau Pak Edi punya tanah view-nya laut Pak, itu mahal itu kalau di Jakarta. Lalu apa lagi? Kirimkan doa untuk ahlul kubur secara umum, khususkan untuk siapa yang kita datangin, lalu umumkan untuk semuanya, biar semuanya bahagia. Bapak Ibu, terakhir nih, mohon maaf, yang mendoakan ahlul kubur itu ahlul kubur akan berdoa untuk dia Pak. Ya, Bapak lewat, saya kalau lewat kuburan Pak, ya Allah, hamba hadiahkan Al-Fatihah untuk penduduk kubur ini ya Allah, dan seluruh umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah sambil nyetir mobil, sambil bawa motor Pak, sambil lewat. Saya bacakan Al-Fatihah, maka seluruh penduduk kubur itu berdoa untuk kita Bapak. Mereka berdoa untuk kita. Jangan bilang mereka mati, yang mati jasadnya, rohnya nggak pernah mati Bapak Ibu. Ya Pak Edi. Ini ada 4 pertanyaan, insya Allah. Siapa yang gantikan tolong. Hah? Iya. Nanti siapa yang gantikan tolong bantu jawab. Ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.